Nah, sekarang untuk UI-nya kita udah selesai ya. Udah bisa pindah-pindah, udah bisa gambar wall, udah bisa gambar terrain, udah bisa ngilangin wall, udah bisa ngilangin terrain. Nah, sekarang sisa kita akan implement si algoritmanya. Jadi kita akan coba implement salah satu algoritma dulu, yaitu BFS ya. Nah, di sini kita udah punya kelas BFS yang nge-extend path finding. Di sini kita override baru dua aja, name sama information. Nah, di sini kita akan implementasi get visited node. Jadi untuk nge-animasiin node-node mana aja yang udah di visit, kita akan pakai functions ini ya. Nah, di sini kita kalau misalkan diklik akan throw unimplemented error dulu karena memang belum diimplementasi. Nah, di sini kita akan tambahkan dulu beberapa hal di si node ini. Nah, pertama kita akan tambahkan directions untuk diceknya dulu. Jadi kita akan tambahkan di utility aja karena ini akan dipakai buat semua ya, untuk beberapa lah, nggak semua tapi untuk beberapa algoritma. Jadi kita akan punya directions. Nah, di sini directionnya tuh mau satu untuk ke kanan, bawah, kiri, atas. Jadi nantinya tuh kita akan ngecek kanan dulu, bawah, kiri, atas kayak gitu. Jadi kita akan taruh di app details di directions. Ini kita save. Nah, di sini di BFS kita akan tambahkan beberapa hal terlebih dahulu. Nah, di sini kita coba atur dulu kayak gini, ini kayak gini. Ya, ini non widget ya. Oke, sekarang kita akan coba implementasi ya. Nah, di sini pertama kita akan get dulu max row-nya. Max rows sama dengan kita akan ambil dari grid.length. Nah, di sini kita akan ambil juga max column dari grid index ke 0.length karena akan sama ya lengthnya itu. Di sini kita akan pakai q q q q kayak gini. Dot collections q tipenya none kayak gini. Nah, kalian bisa aja pakai list, tapi di sini gue akan pakai queue aja, jadi lebih bagus dalam segi performa karena ya fungsinya cuma buat queue atau antrian doang. Nah, di sini kita akan set sebagai synchronous karena nantinya akan iterable, jadi kita akan bisa nge-yield atau nge-lempar yang nge-yield si node yang lagi diceknya. Nah, di sini pertama kita add dulu start node kita. Jadi awalannya itu ya kita akan ngecek start node. Kita akan ubah start node distance-nya jadi 0. Kan awalnya itu dia distance-nya itu infinite ya. Nah, di sini kita akan ubah jadi 0 dulu buat start node. Nah, terus di sini kita akan cek while queue is not empty. Jadi ketika antriannya enggak kosong, kita akan jalanin terus function yang ada di sini. Nah, di sini yang akan dijalannya itu pertama kita akan nge-remove dulu si queue-nya. Di sini kita akan pakai kayak gini, current queue node dot remove first. Nah, di sini dia akan nge-remove dan nge-return first element. Jadi di sini kita akan dapat first elementnya, currentnya, sekaligus si queue-nya itu akan di-delete. Nah, jadi kenapa gue pakai queue ya, karena ini lebih mudah lah. Jadi kita nggak perlu get terus delete gitu. Nah, jadi dalam satu function sudah dapat currentnya terus akan di-remove. Jadi ketika udah dapat si itemnya bakal langsung di-remove. Nah, di sini kita akan cek dulu kayak gini, current dot is visited sebenarnya true. Jadi kita akan cek atau kita akan set dulu si currentnya itu ditandain sebagai visited. Terus kita akan yield current kita. Jadi node ini udah di visit. Soalnya kan di sini kan nama fungsinya adalah get visited node. Jadi ketika udah di visit, kita akan yield ke belakang untuk ke function atau ke variabel ke siapapun yang manggil ini. Dan di sini kita akan yield, terus kita akan coba cek if current node dot is state sama dengan node state is finished. Ya kalau udah finish kita ngapain dilanjut gitu kan, ya kita akan return aja dari si function ini buat nandain ya udah selesai gitu si loopingnya. Nah, di sini kalau misalkan belum finish, kita akan cek berdasarkan for final row directions dan column directions dalam app utils dot directions. Jadi kita akan ngecek semua directions dari current node. Idenya itu kayak gitu. Jadi kita akan ngecek semua directions dari current node. Nah, di sini kita akan cek final current row current.row tambah row directions. Nah, jadi akan ngecek si neighbornya itu yang diceknya itu ini. Sini ada current call tambah call directions kayak gini. Terus kita akan cek misalkan si current row-nya ini kurang dari 0 atau si current row-nya ini
lebih dari max rows. Nah, di sini kan tandanya dia ada di luar boundary ya. Outside boundary. Contohnya itu kalau misalkan kita ngecek 00. Nah, kalau misalkan dia ada min 1, 0 min 1, dia itu kan di luar boundary ya. Jadi kita nggak akan lanjut karena nggak ada node yang valid di sana. Outside boundary, kita akan continue. Nah, di sini nggak berlaku cuma row, tapi di kolom juga. Jadi kalau kolom row-nya ini kolomnya ini dia kurang dari 0 dan lebih dari max kolom, berarti dia di luar boundary. Jadi kita akan return aja kayak gini. Nah, terus kalau misalkan udah dicek si current row sama current row dan current kolomnya ini dia valid, kita akan get neighbor node berdasarkan current row dan current column. Ya, ini bisa kita namain jadi neighbor row atau neighbor column. Jadi intinya buat ngeget si neighbor kiri kanan atas bawah dari current node yang sedang kita cek. Di sini si neighbornya kita dicek dulu. Pertama, kalau misalkan neighbor node state-nya itu adalah node state.finish, ya kita akan langsung aja set neighbor node.previousnya itu current, dan kita akan yield si neighbornya neighbor node kayak gini, dan kita akan return. Kenapa return? Ya karena udah finish. Kita di neighbornya itu kita udah kelihatan udah dapat finish node-nya. Jadi ngapain dilanjut? Kalau misalkan udah dapat finish ya kita return aja. Nah, kalau misalkan belum dapat finish, ya kita akan cek lagi if neighbor node.state sama dengan node state.start, kita akan continue. Kita nggak akan lanjut cek buat node ini karena ya dia itu start gitu, ngapain dicek lagi. Jadi kita akan continue. Terus kalau misalkan si node state-nya itu juga wall, ya kita akan continue, nggak akan lanjut dicek, nggak akan lanjut masuk antrian. Ini kan kita baru antriannya itu masukin yang starting belum. Nah, di sini kita akan masukin ke antrian kalau misalkan semua pengecekan ini dia udah valid gitu ya. Nah, di sini kita akan cek lagi if ada pengecekan lagi, karena ya banyak pengecekan lah. Kalau udah visited, kalau misalkan neighbornya itu udah divisit, kita akan continue juga. Ngapain kita cek kalau neighbornya udah divisit. Nah, kalau misalkan semua kondisi ini ternyata false, ya kita akan nambahin neighbor node dot distance sama dengan current distance plus 1. Terus kita akan set neighbor node dot is visited sama dengan true, dan kita akan set neighbor node dot previousnya sama dengan current, dan kita akan add ke queue, add neighbor node. Jadi si neighbor node ini dia akan dicek lagi untuk ngecek neighbor yang lainnya. Jadi pertamanya itu dari start kita akan ngecek kiri bawah kanan atas, kanan bawah kiri atas. Nah, terus si kanan bawah kiri atasnya ini dia akan ngecek neighbor yang lainnya. Jadi dia akan terus ngecek looping meluas kanan kiri kanan bawah atas kiri sampai ketemu si finish node-nya. Idenya seperti itu. Sini kita udah selesai dengan get visited nodes. Jadi kita udah bisa ngecek. Kita akan coba di home provider. Di home provider di mana ya? Di sini aja. Void start visualize kayak gini. Nah, untuk start visualize ini kita akan pasang di button action ini. Di sini kita akan start visualize aja, context.read. Home provider .start visualize kayak gini. Oke. Nah, di sini di start visualize ini pertama kita akan ngecek dulu algoritmanya udah ada di select atau belum. Kalau misalkan belum di select ya kita akan tampilkan ini. Nah, di sini perlu konteks ya, build konteks. Jadi di sininya kita nggak bisa kayak gini karena perlu konteks. Jadi perlu begini, terus masukin konteksnya. Nah, di sini kan contohnya belum seleksi algoritmanya ya. Ketika gue klik, ya dia bakal nampilin snack bar. Kita harus nge-select algoritmanya terlebih dahulu. Nah, kalau misalkan udah terselect ya kita tinggal panggil aja final visited nodes sama dengan selected algorithm options dot get visited nodes. Nya gridnya kita tinggal masukin nodes, startnya kita tinggal masukin nodes start row dan start column. Nah, untuk ininya ya kita finishnya tinggal ambil dari nodes finish row dan finish column kayak gini. Nah, nantinya kita akan dapat iterable nodes. Nah, di sini kita tinggal bisa for loop aja kayak gini, for node in visited nodes kayak gini aja node. Nah, kita akan iterate dari si visited nodes. Nah, di sini kita akan iterate-nya kayak gini. Jadi nodes
Sini nodes, jelek, nodes, node.row, node.column, kita akan set sebagai node kayak gini. Terus kita akan await. Nah di sini kita async juga, future delay. Kita akan delay sekitar const duration millisecond 35 aja. Jadi ada animasinya itu dia akan terhenti di tiap 35 detik gitu ya. Jadi nggak langsung jelek tapi ada 35, 35, 35, 35 gitu. Ripple-nya itu berdasarkan 35 detik ini. Terus kita akan notify list kayak gini. Kita coba save. Nah di sini kita coba klik atau select BFS. Kita coba start visualize. Tuh, nah di sini belum ada ya, belum masuk. Kenapa? Kita coba cek. Nah di sini ada error invalid inclusive range bla 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 bla. Kita akan coba cek. Oke, nah di sini ternyata algoritmenya itu ada yang salah ya. Di sini itu harusnya lebih dari sama dengan. Kenapa tadi ada error inclusive nodes ya? Karena di sini lebih dari, bukan lebih dari sama dengan. Jadi kita ubah jadi kayak gini. Current row lebih dari sama dengan max row, atau current row lebih dari sama dengan max column. Kita harus continue. Kalau tadi kan masih kayak gini ya. Nah, kita tambahin sama dengan di dua-duanya dan harusnya errornya akan hilang. Cuman di sini kita lupa nambahin visited nodes. Sini kita akan tambahin aja if node is visited. Nah, di sini visited. Kita akan tambahin warnanya kayak gini. Jadi ketika kita start visualize, nah dia akan kelihatan visited node-nya kayak gini. Nah, di sini warnanya itu masih kosong ya. Kita akan coba tambahin visited node-nya itu warnanya colors.primary. App colors, sorry, colors.primary color. Nah, di sini udah kelihatan ya. Kita coba refresh. Kita pilih BFS. Nah, di sini kita udah kelihatan mana yang lagi di visit, mana yang udah di visit, dan ketika udah ketemu finish node, dia akan berhenti. Nah, di sini kalian bisa pakai ini aja, widget ini aja buat nandain visited nodes. Cuman kalau kalian lihat di sini kan tidak terlalu menarik ya, cuman warna primary doang. Nah, kalian bisa pakai node atau widget yang ada animasinya. Nah, di sini gue udah bikin, jadi gue akan jelasin aja karena lumayan panjang. Nah, di sini kita akan pakai visited indicator ini. Nah, di visited indicator ini kita akan punya nodes dengan single ticker provider dan animations, controller, dan ya dengan animations. Nah, di sini kita akan nge-animate dari primary ke light green dan ke secondary. Nah, kita akan pakainya itu animations controller kayak gini. Terus di sini kita akan pakai twin sequence item colors. Jadi kita akan nge-sequence dari si warna-warna ini. Kita akan masukin ke dalam twins ini. Nah, terus di sini kita color animationsnya itu kita set sebagai twin sequence, masukin twinsnya dan animationsnya ke animation controller. Dan ketika initialize, kita akan langsung start aja. Di sini dispose-nya kita akan dispose si controllernya. Terus di sini kita punya animations builder dengan container yang punya width dan height infinity, elegant center, color dari color animationsnya, dan kita akan punya child. Sewaktu-waktu nanti kita perlu nampilin sesuatu di dalam visited nodes. Nah, di sini kalian bisa pakai aja ini. Kalian bisa pause dulu aja. Kita akan ubah kayak gini. Ini kita delete. Nah, visited nodes kayak gini. Jadi ketika kita start algoritma kita, nah di sini akan lebih ada animasinya ya. Jadi nggak cuma warna static, warna primary, tapi di sini ada juga warna yang ketika dia baru diinitialize atau ketika dia baru divisit. Ketika baru divisit dia akan menampilkan visited indicator dengan animasi ini. Jadi warnanya itu ada animasinya dari primary, light green, dan ke secondary. Terus nanti balik lagi ke primary color. Atau dari ini dari secondary, light green, endingnya bakalan di primary color kayak gitu. Nah di sini di visited nodes kita masih punya decorations border ini. Jadi kita akan coba hilangin juga. Kalau misalkan node dot is visited, ya kita akan kasih 0 juga. Nah di sini udah 0 ya. Kita coba. Nah di sini kita akan coba sekalian implement reset ya, supaya nggak harus hot restart tiap kali kita mau ubah. Nah di sini dari kuning. Nah di sini visited indicatornya itu dari kuning, secondary color ke light green ke primary. Jadi lebih bagus kayak gini. Nah di sini sebelum kita masukin yang reset ini, kita akan get si shortest node, karena di sini kita baru start visualize, dan untuk ngedapetin shortest node-nya kita belum implementasi. Nah untuk shortest node ini sebenarnya cukup simpel. Kita akan cek kayak gini, if finish. Jadi si shortest node, get shortest node ini bisa di get ketika functions yang di atas ini udah kepanggil. Kalau misalkan belum belum manggil get visited nodes, si get shortest path ini nggak akan jalan. Jadi pastiin harus panggil dulu get visited nodes. Previous sama dengan 0. Kalau misalkan nggak ada previousnya ya berarti stuck gitu kan, return aja. Sama dengan 0 kita return.
Oke, misalnya pattern ya di sini kita pakai synchronous juga kayak gini. Nah, terus di sini node current sama dengan finish. Nah, di sini kita punya final shortest path. Nah, di shortest path ini list node kayak gini. Nah, di sini while current tidak sama dengan none, kita akan add shortest node, shortest current, dan si currentnya itu kita akan ubah jadi current previous ya kayak gini. Sini kita udah punya shortest path, tapi dimulainya itu dari finish ke previous, terus nanti ujungnya akan start. Nah, karena kita pengen dari start, jadi kita akan reverse aja. Kita akan reverse for, jadi di yieldnya itu meskipun kita udah punya shortest node, kita nggak akan langsung return shortest path ini. Kita nggak akan kayak gini, atau kita nggak akan yield di sini, atau kita coba dulu ya, kita coba yield si currentnya dulu. Tidak sama dengan yield current kayak gini, kita akan coba yield si currentnya dulu. Terus kita akan tangkap di sini. Nah, di sini kita akan tangkap juga final shortest node. Jadi ketika udah beres get visited nodes, kita akan get shortest node atau shortest path lah. Shortest path sama dengan selected algo options get shortest path. Nah, finishnya itu kita ambil dari sini aja, samain kayak gini. Nah, terus kita akan samain juga kayak gini dari shortest path dot row. Nah, di sini bedanya kita akan cek is shortest jadi true sama dengan true kayak gini. Kita save, kita coba restart. Ketika udah hot restart, kita akan coba langsung. Dia akan visit kanan kiri atas bawah kiri bawah, kanan bawah kiri atas, kanan bawah kiri atas, dan kita udah dapat. Nah, di sini dia baru nandain start sama finish. Kenapa? Lagi-lagi kita lupa nambahin indikatornya. Di sini kan baru is visited. Nah, tapi di bawah is visited itu harusnya ada is shortest. Jadi ketika node-nya itu dia adalah node is shortest, kita akan tampilin node dengan warna secondary kayak gini. Kayak gini. Jadi kalau node-nya is shortest, kita akan tampilin node dengan warna secondary. Nah, di sini udah nampil ya. Sini lagi-lagi si ininya masih ada bordernya, jadi kita akan hilangin juga bordernya. Jadi kalau misalkan node.isShortest, kita akan kurangin juga. Nah, di sini jadi hilang. Oke, coba. Nah, di sini kita pilih BFS, start visualize, dan ketika dia dapat posisi finish point-nya, lagi, nah dia akan start ya. Nah, tapi yang tadi gue bilang, di sini startnya itu dari finish node, sedangkan kita nggak pengen itu kan. Kenapa? Ya karena kita startnya itu dari finish node terus ke previous dapat node start. Nah, karena kita pengennya itu mulainya dari start ke finish, kita tinggal reverse aja karena kita udah punya shortest path di sini, dan shortest path-nya ini dia mulai dari finish, ya kita tinggal reverse aja. Reverse-nya itu kita tinggal looping lagi aja for. Nah, di sini dari shortest path dot length, awalnya itu shortest path dot length min 1 sampai ke lebih dari sama dengan 0. Jadi pokoknya sampai kalau misalkan i-nya itu lebih dari sama dengan 0, kita akan terus looping. Jadi kita akan yield aja si yang sekarang shortest path dot i. Jadi cara reverse-nya itu kayak gini. Coba save, kita coba hot restart. Kita coba pindahkan lebih dekat aja deh. BFS search. Nah, udah dapat. Nah, tapi di sini dia inklusif 0 1 2 3 4. Oke, di sini ada kesalahan ya. Kalau kalian tahu kesalahannya, ada di sini. Kenapa? Ya karena kita plus ya di sini. Harusnya itu kan buat nge-reverse ya kita harusnya di min, harusnya di decrement gitu ya. Coba udah di save, ini deketin, di sini BFS, start visualize. Dapat. Nah, di sini udah startnya dari start node ke finish node. Sekarang kita udah bisa dapat shortest path menggunakan BFS ya. Nah, di sini kita akan implement restart sama delete-nya. Jadi untuk BFS itu kayak gini ya. Jadi simpelnya kalian get dulu max row, max kolumnya supaya nanti kita bisa ngecek masih di boundary atau enggak. Terus kita tambahin queue untuk ngecek tiap-tiap node. Masukin startnya itu ya start node, di queue pertama itu start node. Kita set distance-nya 0.
Terus di sini selama si queue-nya itu nggak empty, jadi ada antrian, kita akan jalanin yang di sini. Nah, pertama kita ambil antrian pertama. Kalau kita cek antrian pertama itu, kita set antrian pertama itu sebagai visited dan yield antriannya. Jadi kayak nandain ini nih udah di visit gitu ke si provider ini. Jadi masuk ke sini, ini udah di visit. Terus notify listener supaya ngupdate UI-nya. Terus di sini kita cek lanjut. Misalkan kalau si current-nya itu finish ya kita udah return aja, return atau break sama aja ya. Kalian bisa break juga kayak gini. Yang penting si while-nya ini dia udah nggak keeksekusi. Terus kita kalau misalkan bukan finish ya berarti dia masih node kosongan, masih jalan yang bisa dipakai. Kita cek ke bawah sesuai directions-nya. Directions-nya itu 4 directions ya. Kiri, bawah, kanan, atas. Kanan, bawah, kiri, atas ya. Jadi directions-nya itu kanan, bawah, kiri, atas. Akan dicek dari si posisi pertama, kita cek kanan, bawah, kiri, atas. Nah, di sini kita cek dulu node-node neighbor-nya itu dia masih di dalam boundaries atau enggak. Nah, misalkan kalau masih di dalam boundaries, kita lanjut. Nah, si neighbor node-nya ini kalau misalkan ternyata neighbor node-nya ini ternyata finish, ya udah kita nggak usah masukin si finish sebagai node yang perlu divisit, tapi langsung aja di yield si neighbor node-nya, terus return atau break bisa aja ya. Jadi kita beresin si looping-nya. Nah, di sini kita pakai return aja. Kenapa pakai return? Supaya nggak cuma ngebreak satu loop ini, tapi juga ngebreak while-nya juga. Jadi kalau pakai return itu langsung ngebreak semua loopingnya ya. Terus di sini kita cek juga kalau neighbor-nya itu start ataupun wall, ya kita nggak perlu cek, kita langsung continue aja. Jadi misalkan udah di visit atau node-nya itu start atau wall, ya kita continue, nggak akan dicek, nggak akan di visit. Nah, di sini ini kan kalau visit, start atau wall, kita akan continue aja, nggak akan dilanjut. Nah, tapi kalau misalkan dia lolos dari semua pengecekan ini, ya kita akan set neighbor distance-nya itu dari current distance tambah 1, set visited-nya ke true, dan set si neighbor node previous node-nya itu ke current gitu ya. Jadi chaining-nya itu di sini, dan kita add antrian, add neighbor-nya ke antrian, supaya nantinya si neighbor ini akan dicek untuk tetangga-tetangga atau neighbor node-node lainnya. Sini, nah terus di shortest path ini akan memanfaatkan yang di sini. Jadi karena di sini si grid-nya itu kita udah rubah ya, si tipe datanya itu udah rubah, udah manipulasi di sini, udah di visit, udah di masukin previous node-nya, udah dicek si distance-nya. Nah, di sini di get shortest path. Jadi kita tinggal ambil aja node finish-nya di mana, terus kita get previous sampai nantinya akan dapat akan dapat start node gitu. Jadi start node-nya itu akan dapat lewat chaining dari si finish node. Nah, di sini kita masih belum tampilkan ya, ada satu node cost, yaitu buat debugging sebenarnya, bukan masuk functionality, tapi nice to have aja ya. Kita akan tampilkan tiap-tiap node cost-nya. Nah, untuk node cost kita akan tampilkan di beberapa node. Jadi kayak gini aja. Nah ya, nah di sini kita akan tambahkan node cost kayak gini. Di sini ada show distance atau enggak ya. Jadi kita akan tambahkan di providernya show information sama show distance true kayak gini. Nah, show distance-nya true, ya di sini juga udah show distance. Jadi kalau misalkan kita show distance, ya kita akan tampilkan cost-nya, kalau enggak ya enggak akan ditampilkan. Nah, di node cost ini kita akan masukkan di indikator-indikatornya. Di start node perlu, kayaknya enggak deh. Di start node karena udah ada child ini, di finish node udah ada child ini, di terain kita nggak akan tampilkan juga, di wall nggak akan. Nah, di shortest path ini kita akan tampilkan child kayak gini, node sama di is visited kayak gini. Nah, di sini jadi ada ya. Kalau kita coba hot refresh, nah, ketika start visualize, ya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 10, 11, 12 dapat. Nah, di sini akan pakai jalur yang ini ya. Jadi satu ke kanan, dia ke kanan lagi, kanan ke kanan, terus ke bawah. Jadi lah dapat shortest path-nya ya.